hanya karena saya menanyakan status P ini. Saya diancam, Pak, oleh pihak berwenang yang ada di daerah saya. Apakah salah saya menanyakan itu? Selamat datang di channel ASN Amawa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak pimpinan rapat, yang saya hormati juga para anggota DPR RI Komisi 10, dan yang sangat saya banggakan adalah semua forum-forum guru yang sudah hadir di tempat ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hasna. Kami dari Forum FGPPNS Nusantara. Di forum kami ini ada dari yang mewakili dari Sumbar dan dari Pekanbaru. Adapun permohonan kami ini, Pak, tentang penyelesaian semua permasalahan yang ada terkait honorer yang ada di anggota saya dan juga di teman-teman forum-forum lain. Kami mengapresiasi dari di Komisi 10 ini, saya alhamdulillah bisa selesai menjadi ASN di tahun 2023 berkat kami dulu sudah sering-sering kesini terus. Terima kasih Pak Fikri. Selanjutnya kami juga mengapresiasi kepada Kemenpan RB karena dari wacananya itu ada pengajuan untuk THK 2 dan juga non ASN. Tapi perlu semua ketahui bahwa kami ini di honorer ini bukan cuma hanya di non ASN. Sama saya ini ada namanya PG 2021 yang P1. Itu masih banyak belum lulus. Masih ribuan, ada 12 sampai 14 ribu lagi yang belum lulus. Itu, dan mereka masih terkatung-katung. Sementara kalau memang diajukan ini non ASN yang diajukan untuk formasi 2024, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Selanjutnya di forum kami juga begitu juga di daerah-daerah lain ada namanya Pak yang sudah lulus passing grade seperti TP karena tanpa penempatan itu terjadi di observasi. Sampai ada yang sudah kayak tidak lagi percaya untuk menjadi guru, tidak bisa tidak yakin lagi dia menjadi guru itu karena tidak lulus itu. Jadi dia seperti ada tekanan. Kenapa saya sering tidak lulus, sudah berapa kali ikut tidak lulus. Jadi kayak kita itu di dalam lingkungan kita itu dibilang kok tidak bisa lulus terus. Kamu guru kok bisa begitu ya. Jadi kan kita tekanan psikologis. Selanjutnya ada lagi kategori P. Kategori P ini banyak sampai ribuan sudah lulus passing grade tetap juga tidak diangkat. Dan ada juga PPG dan guru swasta. Maksud saya Pak, semua ini coba dimudahkan, diangkat semuanya tanpa tes lagi. Karena mereka memang sudah tes. Sama dengan kami yang waktu PG 2021. Kalau kita semua diselesaikan ini tidak lagi ada problem guru-guru yang kita harus perjuangkan nasib kita sampai ke sini. Itu coba saya mohon dengan sangat untuk Komisi 10 dari P1 ini yang memang sudah ada, terus yang TP, terus yang P itu diangkat saja, jadi tanpa tes dan tanpa cuma melihat memang ada nama-nama mereka seperti di P1. Jadi tidak lagi terkatung-katung, tidak lagi kita harus menunggu formasi berikutnya mau bagaimana lagi regulasinya. Regulasi itu dimudahkan saja dengan formalitas karena memang sudah banyak yang sudah berumur di situ. Selanjutnya kalau Kemenpan RB mengambil dengan data yang sudah ada di BKN di TMT 2022, nah bagaimana teman-teman yang cuma terdata di Dapodik? Kan banyak yang tidak terdata di BKN itu. Masalahnya kadang karena gajinya itu dari komite. Jadi otomatis tidak bisa masuk padahal mereka itu sudah 10 tahun mengabdi. Itu jadi mohon
kaji lagi, kita mengambil saja dari Dapodik. Itu. Selanjutnya Pak, saya itu juga pembukaan formasi ini, kok bisa ABK lebih kecil daripada guru yang ada? Kalau memang toh ABK-nya itu analisis beban kerja itu cuma misalnya 10, sementara gurunya itu 20. Saya tanya sama teman-teman, kamu ngajar? Ya ngajar. Loh kok bisa ABK-nya lebih kecil daripada gurunya? Kalau memang guru itu 0 jam, ya itu masuk akal. Berarti ada kelebihan guru di situ. Selanjutnya Pak, kami juga punya tendik yang tidak pernah disentuh apapun. Sudah berkali-kali juga saya ke sini ini, insya Allah di formasi 2024 ada tendik. Nah, tendik ini banyak di situ dari satpam, penjaga sekolah, dan juga yang petugas kebersihan. Lewat kesempatan ini juga saya mohon dengan sangat untuk tidak membedakan ASN, PNS dengan P3K dari pensiun, seragam, dan juga pengembangan karir. Kami sampai di sekolah itu Pak, kalau upacara kan beda baju kami. Kami pakai baju putih hitam, terus yang PNS itu memakai baju kaki yang warna kuning tuh. Sampai anak-anak saya bilang, Bu, kenapa tidak pakai baju sama dengan ibu itu? Jadi saya bilang, iya nak, baju itu mahal, jadi ibu belum sempat beli. Ayo kita beli ibu. Padahal karena itu memang tidak sesuai dengan dari undang-undang Kemendagri, memang dibedakan ya PNS dan P3K. Selanjutnya Pak, kalau di P3K itu hanya ada S1, sedangkan S2-nya tidak bisa dimasukkan. Nah, sedangkan kami itu memohon, kalau memang kita kan S1 itu di golongan 9. Nah, mereka juga sudah sekolah kan yang di S2 ini, coba dikasih golongan 10 atau bagaimana supaya bisa dikaji kembali. Selanjutnya Pak, tidak diadakan lagi sistem kontrak untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun. Karena apa? Setiap perpanjangan ini pasti ada terjadi sedikit masalah. Itu misalnya ada yang menyalahgunakan kewenangan, itu sementara kami harus diperpanjang. Kalau bisa Pak, tidak usah lagi perpanjang, tinggal di otomatis dia akan mengikuti sampai pensiun. Selanjutnya di 2021 kami itu ada 193.954 guru yang lulus di passing grade yang disebut P1. Nah, penempatannya ini Pak sangat jauh-jauh semuanya. Sebenarnya kami menerima, biarkanlah ya, karena memang kami ingin ya. Tapi setelah diikuti, ternyata kalau misalnya kita pinjar itu di jam 6.40, kita harus subuh dari rumah karena banyak teman-teman itu sampai 3 jam. Sementara mereka mau tinggal di sana itu tidak ada tempatnya. Yang lainnya kami di formasi BK Pak. Nah, BK ini bimbingan konseling. Nah, mereka ini terdapat mapel gemuk karena 150 murid baru 1 BK-nya. Kalau seperti ini terus tidak akan terurai. Bagaimana bisa tuntas target 2,3 juta untuk formasi 2024 kalau masih terjadi seperti ini. Kami mohon supaya BK juga dilinearkan ke SD untuk mengatasi bullying yang biasanya terjadi di SD. Kalau kami guru kelas kadang waktu kita sempit, jadi tidak bisa menangani anak-anak ini tersebut dengan lebih baik lagi. Terus ada sekolah SLB. Sekolah SLB ini kan masih banyak swastanya daripada negerinya. Sedangkan mereka kalau mau diberikan kesempatan itu untuk tes dan mengikuti ya serangkaian tes itu, ujung-ujungnya tidak lulus karena tidak adanya ijazah PLB. Sementara di Indonesia yang ada itu cuma 2, di Padang katanya dengan di UPI untuk SLB.
Jadi mereka ini juga kan kami perlukan untuk anak-anak kami yang istimewa. Nah, bagaimana caranya supaya pemerintah bisa memberikan mereka kesempatan untuk juga menjadi ASN? Kalau saya pikir kalau guru-guru juga sudah sejahtera, anak-anak juga semakin lebih maju lagi. Untuk itu, coba pemerintah membuka formasi sebanyak-banyaknya, bagaimanapun caranya supaya semuanya ini merata, terutama di pelosok-pelosok itu Pak. Kalau mereka mau ikut ujian saja itu harus menyeberang lautan luas untuk mencapai cita-cita mereka, tapi ujung-ujungnya juga tidak lulus. Kesimpulannya, angkat semua honorer baik dari database BKN ataupun database Dapodik, apalagi untuk P1, PG dan P. Karena dilihat dari jumlah ABK itu lebih besar dari keduanya. Kami mohon diberikan kesempatan juga untuk guru swasta masih tetap bisa masuk ke sekolah-sekolah negeri. Itu saja dulu sementara Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini bersama guru honorer FGH Jawa Barat. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya yang sudah berkenan mengundang kami untuk bisa hadir di sini. Baik, ada beberapa aspirasi kami Pak yang kami bawa atas nama Forum Bersama Guru Honorer Jawa Barat. Jadi saya atas nama Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Rani Marliani, saya berasal dari Kabupaten Ciamis. Baik Pak, di sini saya akan menyampaikan beberapa aspirasi yang kami bawa, mungkin sama dengan yang sudah rekan kami sampaikan sebelumnya, bahwa kita memang ingin diakui dan memang ingin ditetapkan sebagai ASN tanpa tes. Mungkin ada beberapa lagi. Baik, yang pertama, bagi peserta seleksi yang kemarin kita mendapatkan status P yang belum ditempatkan gitu karena memang terbatasnya formasi. Nah, kami mohon di sini adalah kita tanpa tes lagi gitu, karena Pak, bagi kami tes yang jauh itu kan memerlukan waktu, tenaga, dan pikiran serta biaya juga yang tidak sedikit gitu. Jadi kami memohon dengan adanya kami sudah seleksi kemarin untuk tidak tes lagi, karena kami pun sudah diberikan sertifikat. Kemudian yang kedua, formasi yang diharapkan pada pelaksanaan pengadaan P3K tahun 2024 disesuaikan dengan jumlah peserta yang berstatus P, yaitu yang memenuhi nilai ambang batas pada tes CAT pengadaan P3K tahun 2023, serta membuka formasi guru honorer sebagai guru kelas dan bidang studi yang sesuai dengan jumlah guru honorer tersebut yang ada pada kota dan kabupaten. Kemudian yang ketiga, kami mengharapkan juga adanya afirmasi kerja, masa kerja, seperti yang sudah ya, yang sebelumnya itu yang masa kerja lebih dari 10 tahun, karena dengan dasar bahwa masa kerja 10 tahun ini kita ini sudah mengabdi cukup lama gitu. Dengan atas dasar itu kami pun memohonkan untuk adanya afirmasi masa kerja. Yang keempat Pak, kami memohon linearitas ijazah lulusan itu disesuaikan dengan bidang formasi ijazah yang dimiliki, karena dengan dasar bahwa pada tes CAT 2023 ini banyak guru yang tidak linier dapat mengisi jenjang instansi yang tidak sesuai. Karena kami di pendidikan, ada beberapa yang bukan dari pendidikan pun tiba-tiba bisa masuk gitu untuk menjadi guru SD. Sementara pada sebelumnya kami yang dari bahasa Inggris yang belum dilinearkan ke SD dulu ya, waktu itu kami yang jelas-jelas dari pendidikan gitu, guru tidak bisa masuk ke SD. Sementara yang dari luar pendidikan keguruan itu bisa masuk dan bisa daftar.
Kemudian yang selanjutnya yaitu membuka formasi khusus untuk tenaga administrasi sekolah juga Pak, karena seperti yang terjadi di sekolah-sekolah kami itu sudah menipis ya, bahkan ASN-nya itu ada hanya 1 orang dan mungkin itu juga menjelang pensiun ya di sana. Selanjutnya yaitu untuk kami yang di negeri ya Pak, menolak guru dari swasta itu ke sekolah negeri. Maksudnya mendaftarnya P3K-nya ke sekolah negeri, sementara kan mereka awalnya dari swasta, karena kan kami akan tersingkir lagi Pak. Sementara rekan-rekan yang dari swastanya sudah membawa sertifikat pendidik, ya kan, di mana yang adanya dengan pembawaan sertifikat pendidik tersebut itu kan sudah otomatis nilainya, maka dengan begitu kami tersingkir lagi, gitu. Kemudian yang selanjutnya. Poin terakhir, kami memohon merubah mekanisme penganggaran di sini P3K yang semula daerah DAU menjadi kembali ke pusat. Mungkin itu Pak draft yang kami sampaikan atas nama Forum Bersama Guru Honorer Jawa Barat. Mudah-mudahan kami bisa mendapatkan titik terang daripada pertemuan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Rani ya? Bu Rani, tadi Bu Hasna. Jadi terima kasih Bu Hasna, kemudian Bu Rani. Selanjutnya dari Forum P1 PGRI Pembatalan Nasional. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami Forum P1 Pembatalan Nasional. Mungkin forum ini apa ya? Banyak yang bilang Forum P1 Pembatalan ini apa sih gitu ya. Jadi kami sedikit bercerita bahwa Forum P1 Pembatalan ini kami waktu itu di 2022 sebetulnya 2021 itu seharusnya kami sudah lulus passing grade ya P1. Nah, saat itu kami mendapatkan surat dengan nomor 1198-GT.00.08/2023 tentang pembatalan penempatan pelamar prioritas P1 ya sebanyak guru itu sebanyak 3.043. Jadi kami saat itu dibatalkan. Nah, dengan proses dan langkah-langkah yang sudah kami lakukan ya, terutama saat itu kami audiensi ke Kemendikbud ya, ke GTK, Dirjen GTK. Nah, itu formasinya berubah dari P1 pembatalan menjadi P1 yang tidak dibatalkan dan berhak mendapatkan prioritas begitu. Nah, untuk yang sudah kami teman-teman sampaikan itu sebetulnya sama Pak. Ya, tuntutannya itu hampir sama menurut kami. Jadi kalau untuk kami, karena dari Forum P1 Pembatalan ini sudah masuk pada P1 yang tidak dibatalkan, nah tuntutan itu dari kami adalah yang pertama meminta agar seluruh pelamar prioritas 1 segera dituntaskan seperti yang telah dijanjikan oleh Dirjen GTK pada saat audiensi. Yang kedua, pelamar prioritas 1 tetap diberikan keistimewaan untuk diangkat tanpa tes lagi sama seperti tahun sebelumnya, yaitu tahun 2002 dan tahun 2003. Meminta pula agar setiap Komisi 10 DPRD mendorong pemerintah daerah melalui DPRD setiap daerah untuk membuka formasi yang sebesar-besarnya sehingga semua pelamar prioritas 1 dapat segera mendapatkan penempatan. Yang keempat, meminta agar seluruh P1 yang masih tersisa di 2024 ini bisa segera dituntaskan. Mungkin itu tuntutan dari kami. Selainnya, selebihnya mungkin hampir sama dengan forum-forum yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dewi ya. Ini Bu Dewi tadi ya? Iya Pak. Bu Dewi Nur Puspitasari. Selanjutnya ini Forum Guru Honorer Sekolah Negeri Kota Medan tidak hadir, sehingga lanjut ke Forum Guru Non-ASN Pendidikan Menengah Sulawesi Selatan. Ada?
Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan Sidang yang sempat hadir dan Bapak Komisi 10, Ketua Komisi 10 dan serta Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 10 yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Terharu rasanya Bapak, kami bisa sampai di tempat ini untuk sekedar mendengar aspirasi kami. Ya, terima kasih. Adapun permohonan yang kami bawa, sebelum saya menyampaikan, izinkan saya sedikit berpantun, Bapak. Diundang dan datang bertemu Bapak DPR, sampai ke Jakarta ketemu di Senayan Nusantara 1. Kami datang membawa harapan di RDPU, berharap DPR Komisi 10 bisa merealisasikannya. Ya, jadi permohonan yang pertama yaitu semua guru mata pelajaran non-ASN dengan pengabdian minimal 5 tahun ke atas diupayakan diutamakan jadi prioritas untuk diangkat menjadi ASN P3K 2024 tanpa tes. Yang selanjutnya, guru induk jangan sampai tergeser karena mereka rata-rata sudah lama dan mengabdi di tempat atau di sekolah tersebut. Nah, untuk mata pelajaran yang terbanyak atau tergemuk di daerah Sulawesi Selatan itu kami meminta dan sangat memohon untuk dibukakan formasi sebanyak-banyaknya. Seperti bahasa Inggris, itu formasi terbanyak di Sulawesi Selatan. Masih ada sekitar 450 yang belum terekrut dan mereka itu rata-rata pengabdiannya Pak sudah ada yang sampai 20 tahun belum terangkat sampai sekarang. Terus bahasa Indonesia selanjutnya serta matematika, sosiologi, bahasa Jerman, dan biologi, dan data terlampir. Selanjutnya permohonan linearitas jurusan mata pelajaran yang terbanyak seperti bahasa Inggris mohon dilinearitaskan terkait mohon ada regulasi tersebut untuk mata pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sosiologi, bahasa Jerman, dan biologi serta matematika itu bisa dilinearitaskan dengan sesuai regulasi yang ada. Dan untuk mapel bahasa Jerman yang tidak ada formasi sejak rekrutmen tahap 2 itu sampai tahap 4 P3K. Jadi diharap untuk dibukakan formasi untuk tahun ini 2024. Terus selanjutnya guru honorer yang ikut seleksi P3K pada 2022 lolos memenuhi nilai ambang batas sesuai tahun 2021 status TP pada seleksi tahun 2023 mendapat status P untuk dibukakan untuk diangkat secara langsung penerimaan P3K 2024. Selanjutnya meminta agar sekiranya dibukakan formasi mapel antropologi di satuan kerja menengah atas sebagai mapel linear sosiologi dan juga sebagai salah satu solusi untuk mencakup jumlah jam sertifikasi. Selanjutnya kami juga berharap besar agar dibukakan formasi di sekolah induk kami masing-masing karena datanya sudah ada sesuai dengan Dapodik. Terus selanjutnya minimnya jumlah jam bahasa Jerman yang diajarkan setelah kurikulum merdeka berlaku sehingga membuat mapel tersebut tidak linear agar tetap bisa terdata di Dapodik. Selanjutnya masih mapel bahasa Jerman walaupun tidak masuk di DKG maksud saya daftar kebutuhan guru mungkin wajib di 24 jam sedangkan jumlah jam mapel bahasa Jerman itu sudah berkurang selama kurikulum merdeka. Jadi bahasa Jerman itu menjadi mata pelajaran pilihan. Selanjutnya nasib guru matematika atau guru non ASN lama mengabdi tetapi sudah full guru ASN dan ASN P3K di sekolah, lalu harus kemana mereka? Ya, harus kemana mereka? Mereka sudah lama mengabdi di sekolah tersebut, tetapi sudah penuh oleh PNS dan ASN. Begitu juga mapel yang lainnya seperti bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Selanjutnya, guru matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, dan mata pelajaran lainnya yang telah lama mengabdi menjadi korban seleksi ASN P3K dengan sistem observasi. Ya, jadi sistem observasi kemarin tahap 3 itu terlalu banyak yang menjadi
korban dalam hal ini observasi karena adanya kepentingan pihak. Ya, jadi kalau kami di Sulawesi Selatan itu mendapat ya kalau kalian tidak dekat dengan orang dalam ya sudah, karena sistemnya observasi yang pada saat itu yang menilai adalah kepala sekolah, pengawas, rekan sejawat dan guru senior. Ya, jadi banyak korban pada saat seleksi ASN tahap 3 tersebut. Selanjutnya, kami semua guru non ASN Dikmen telah mengikuti ujian kompetensi pada tahun 2022 itu dinyatakan memenuhi syarat, tapi kami tidak memiliki umpan balik dari hasil kompetensi kami. Adapun hasil verifikasi yang kami lakukan di Dinas Provinsi Sulawesi Selatan selama 3 hari, jadi mulai Senin sampai hari Rabu itu, sesuai jumlah guru honorer yang terdata dari hasil terlampir agar semua guru non ASN itu bisa tercover pada penerimaan ASN P3K. Selanjutnya sebisanya juga kami memohon dan meminta ini dibukakan rekrutmen ya untuk fresh graduate, sedangkan kami yang sudah lama mengabdi itu tidak dilirik. Tolonglah lirik kami dulu yang sudah 5 tahun sampai sekian tahun. Ini jelas-jelas sudah dibukakan untuk yang fresh graduate yang baru 1 tahun, yang baru 2 tahun lah. Selanjutnya selain kurangnya formasi, perlu Bapak ketahui juga bahasa Inggris itu juga merupakan salah satu mapel yang belum dilinearkan dengan mata pelajaran lainnya, serta untuk perekrutan dan penerimaannya itu setiap tahunnya selalu minim, baik itu PNS, baik itu ASN P3K, itu minim. Jadi tidak sesuai dengan jumlah alumni yang pendaftar. Jadi mungkin alumnisnya sekian dan pendaftarnya sekian, serta kurangnya jam mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah. Jadi sekian pemaparan dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Forum Bersama Guru Honorer Kota Tasikmalaya, pada dasarnya ada kesamaan beberapa poin dengan aspirasi Forum Bersama Guru Jawa Barat. Yang pertama yaitu memohon afirmasi masa kerja di atas 10 tahun dan afirmasi usia 35+. Yang kedua memohon agar guru honorer dengan masa pengabdian lama yaitu 10+ diprioritaskan. Kemudian yang ketiga memohon agar honorer yang berstatus P di seleksi P3K tahun 2023 langsung pemberkasan, tidak dites lagi, dengan catatan di luar formasi yang tersedia untuk saat ini. Jadi ada formasi khusus untuk yang berstatus P. Yang keempat, memohon regulasi anggaran untuk P3K diubah dari DAU menjadi DAK. Nah, untuk poin nomor 3 itu, mengapa kami meminta dengan formasinya dipisahkan, Pak? Karena di Kota Tasikmalaya itu banyak yang status P-nya itu masa kerjanya itu baru beberapa tahun. Sementara di Kota Tasikmalaya itu masih banyak guru honorer yang masa kerjanya belasan tahun, hampir 19 tahun, 20 tahun, ya banyak yang 15 tahun ke atas belum pernah bisa ikut tes sejak adanya P3K. Itu dikarenakan linearitas waktu itu bahasa Inggris tidak linear di SD ya Pak ya. Nah, kemudian untuk poin 5, memohon agar diadakannya RDPU secepatnya, di mana di dalamnya harus dihadiri oleh Kemendikbud, Kemenpan RB, Kemenq, dan Kemendagri, serta mengundang forum-forum yang hadir saat ini mengenai anggaran P3K agar diketahui secara jelas oleh kami. Nah, untuk poin ini, kami dari FBGH Kota Tasikmalaya waktu itu telah audiensi ya Pak dengan Kemenpan RB. Nah, jawaban dari Kemenpan RB waktu itu regulasi P3K untuk tahun 2024 itu dikhususkan untuk honorer yang sudah terdata di BKN, di mana pada saat itu kata
Pak Samsul Rizal mengatakan bahwa honorer itu akan terbagi dua, yaitu P3K paruh waktu dan penuh waktu. Yang paruh waktu itu katanya gajinya nanti belum mencapai 100%. Nah, begitu ada yang pensiun, jadi yang di ranking, jadi yang atas itu nanti ketika ada yang pensiun diangkat. Begitu seterusnya. Jadi nanti akan habis gitu. Kemudian yang P3K penuh waktu itu otomatis ya full gajinya. Jadi di tahun 2024 ini semua honorer itu akan yang terdata di BKN itu akan selesai diangkat semua mendapatkan NIP, seperti itu jawaban Pak Samsul Rizal. Sementara kemarin untuk penggajiannya kata beliau jadi Pemda itu berkirim surat saja ke Kemenkyu berapa anggaran yang dibutuhkan untuk mengangkat honorer di Pemda tersebut. Nanti Kemenkyu akan menambahkan dana kepada Pemda tersebut, seperti itu jawaban Pak Samsul Rizal. Akan tetapi pada saat kami kembali ke daerah disampaikanlah pernyataan beliau itu, pihak BKPSDM sudah menghubungi Kemenkyu. Jawaban Kemenkyu itu katanya untuk anggaran tiap daerah itu sudah dipatok seperti itu. Misalnya 1 juta, ya udah 1 juta, tidak ada penambahan anggaran untuk P3K. Nah, iya betul. Kemudian kata Ibu Nunuk juga ya waktu di live IG, nah yang regulasi P3K 2024 itu katanya by data Dapodik. Nah, kami itu bingung Pak ya, yang betul itu yang mana? Sementara kata Kemenpan RB honorer yang terdata di BKN, yang kata Bu Nunuk by data Dapodik. Kemudian kata Bu Nunuk juga mengatakan tidak bisa katanya kalau guru itu nanti ada P3K paruh waktu. Kan kalau paruh waktu katanya 4 jam. Masa kita lagi ngajar tiba-tiba oh anak-anak ya udah dulu ya ngajarnya gitu, nggak bisa seperti itu kan. Nah, oleh karena itu kami memohon kepada Bapak Ketua Komisi 10 kiranya mohon dapat mengadakan RDPU dengan menghadirkan keempat kementerian tersebut dan beserta mengundang kami, yaitu Kemendikbud, Kemenpan RB, Kemenkyu, dan Kemendagri. Untuk Kemendagri itu kenapa ingin dihadirkan? Karena menurut Pemda itu tidak bisa menganggarkan gaji P3K di luar batas yang ditetapkan oleh Kemendagri. Jadi belanja pegawai itu katanya tidak boleh melebihi sekian persen ya dari anggaran. Nah, sekiranya keempat kementerian tersebut dapat didudukkan secara bersama ya, dapat duduk bersama, maka mungkin jawaban kami dapat menerima atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kami seperti itu Pak. Baik, mungkin seperti itu dulu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Ya. Izin Pak. Ya. Ini tadi Pak, karena Pak, sudah izin. mencet terus. Jadi ini berapa orang nih? Aku saya belum. Kalau dua apa 3? Kalau ini waktunya cuma 5 menit. Ya, Yap. Jadi 5 menit. Kalau misalnya 5 Semenit berarti 1 aja, menitan. semenit. Pak, Bukan Itu. izin Pak, dari Pekanbaru Pak, jauh Pak. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, Bapak sudah memberikan saya waktu, karena saya sampai di sini itu Pak berkat kawan-kawan juga itu Pak. Ya, jadi saya ingin menyampaikan kepada Bapak, terutama masalah yang di Pekanbaru itu, masalah P itu alhamdulillah sudah selesai Pak. Cuman untuk di 2024 yang akan datang ini
pemerintah kota sudah mengusulkan dinas pendidikan itu sudah mengusulkan formasi, cuman disetujui oleh pemerintah kota itu hanya sekitar 200 orang untuk formasi, Pak. Sedangkan kami yang guru honor yang sudah di database itu hampir 960 orang, Pak. Sedangkan formasi hanya 200, Pak. Jadi mau dikemanakan nasib kami ke depannya, belum lagi kawan-kawan yang tidak termasuk database, Pak. Bagaimana lagi nasibnya nanti, Pak? Mungkin dengan datangnya kami ke sini berkat kawan-kawan, ada juga lah harapan kami ke depannya, Pak. Kalau mungkin masalah afirmasi segala macam, mungkin kami yang sudah di database dan kawan-kawan yang belum terdatabase ini minta kepada pemerintah agar melegalisasikan kami, Pak. Ada harapan, entah diberikan semacam NIP dulu atau segala macam kami yang sudah terdatabase maupun kawan-kawan yang belum di database, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ketua, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Sumbar, Ketua. Jadi Pak Ketua, di Sumbar yang kami yang berstatus P itu dengan jumlah 2.662, Pak Ketua. Jadi lebih kurang 3.000 ini itu semuanya tidak terdata ke dalam database yang pendataan non ASN. Hanya mungkin lebih dari separuh, dan itu juga ada yang berasal dari swasta. Sedangkan yang terdata dalam pendataan non ASN itu di kami yang mengajar di negeri. Dan yang 2.662 ini juga terdata adanya guru swasta. Nah, ini jadi kecemasan juga bagi teman-teman yang mengajar di swasta, bagaimana nasib mereka setelah P3K untuk yang status P ini diselesaikan, tapi bagaimana dengan mereka yang di swasta. Itu satu. Yang kedua adalah jujur Pak Ketua, saya sendiri alhamdulillah saya sudah ngajar 15 tahun di negeri SMA. Cukup miris rasanya, Ketua. Baru saya udah 15 tahun, anak didik saya udah berasal dari udah ada yang menjadi dokter, sudah ada yang menjadi anggota dewan juga udah banyak. Di waktu datang 2 tahun yang lalu ke sekolah, dia datang dan menjadi guru, langsung diangkat jadi P3K. Sementara saya sendiri dengan 15 tahun mengajar di sekolah tersebut belum diangkat apapun. Dan itu mungkin karena jurusan saya bahasa Inggris, ya bahasa Inggris yang hampir dihapuskan oleh kurikulum. Kemudian dengan keluarnya ujian P3K tahun ini dengan memasukkan bahasa Inggris perdana di tahun 2023 kemarin yang awalnya terkunci, Pak Ketua. Saya berusaha untuk menanyakan ke pihak yang berwenang kenapa bahasa Inggris ini selalu dikunci untuk P3K. Udah beberapa tahun. Saya mencoba bertanya ke pihak berwenang dan alhamdulillah di Sumbar itu dibuka kemarin di tahun 2023. Dengan itu saya ikuti semuanya. Kemudian lulus lagi dengan kata lulus passing grade dengan P. Ya, setelah lulus itu saya mencoba berkoordinasi dengan Bu Asna bagaimana dan apa yang status P ini. Karena saya belum ngerti, kenapa belum ngerti itu di situ ada tidak lulus, ada P1, P2, P3 dan P4. Seandainya memang P ini dinyatakan tidak lulus, kenapa ada TL dimunculkan di BKN itu? Jadi seandainya memang tidak lulus P ini,
Apa salahnya kami dinyatakan dengan TL? Dan wajar juga kami disuruh tes lagi, kami terima Pak. Tetapi ini kami dinyatakan lulus passing grade. Dan ada orang yang tidak lulus gitu Pak. Nah, salahnya apa gitu Pak. Dan saya mencoba melakukan koordinasi dengan pihak terkait juga Pak, mulai dari BKD setempat. Saya bertanya ke BKD setempat, jawaban mereka adalah itu urusan ibu dengan pusat. Kedua, saya melakukan koordinasi dengan dinas terkait, jawabannya adalah bukan urusan Anda. Kalau Anda bertanya kepada kami, itu bukan urusan Anda. Saya bertanya lagi Pak, saya mencoba melakukan audiensi dengan dinas, dengan gubernur, dengan DPRD, dengan DPRD kota dan DPRD provinsi pun, yang akhirnya saya mendapat kecaman Pak. Saya pribadi mendapatkan kecaman dan ancaman Pak, tertulis dan tidak tertulis Pak. Hanya karena saya menanyakan status P ini. Saya diancam Pak oleh pihak berwenang yang ada di daerah saya. Apakah salah saya menanyakan itu? Saya menanyakan hak saya Pak. Saya tidak ada demo, tidak anarkis dan tidak ada apapun, tapi saya diancam secara tertulis dan tidak tertulis. Sampai saya dianggap adalah ketua demo Pak. Saya dianggap ketua demo. Saya dianggap adalah guru yang anarkis. Sampai ada salah seorang pihak berwenang bilang, kalau kamu lanjutkan ini sampai ke pusat, awas kamu tidak akan saya luluskan P3K. Salah saya di mana Pak? Saya tidak anarkis Pak. Saya hanya 15 tahun saya mengabdi Pak. Siswa saya udah banyak menjadi dokter. Sakit saya Pak, alhamdulillah di rumah sakit dinanti oleh siswa Pak, tanpa bayar apapun Pak. Begitu sayangnya mereka pada saya Pak. Tapi hanya karena saya menanyakan status P, saya diancam Pak. Itu ada tertulis Pak, tertulis dan omongan Pak. Apa salah kami yang status P ini? Seandainya memang tidak dinyatakan untuk tidak lulus, harus mengulang untuk tes lagi, mungkin saya nggak akan seperti ini Pak. Nggak akan saya bertanya ke siapapun, nggak akan saya akan minta tolong sama Bu Asna pun Pak. Karena sudah jelas, karena kita guru, TL itu tidak lulus, kita guru, kita literasi, kita sebagai guru ada. Mungkin saya akan diam Pak. Tetapi ini dinyatakan dengan lulus passing grade. Dan hanya menanyakan seperti itu, saya diancam. Baik di sekolah dan dimanapun Pak. Mungkin itu saja, tolong jelaskan semua yang berkaitan dengan yang status P ini Pak. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira ini tadi sudah juga dapat respon dari semua, sampai juga ada arahan dari Ketua Komisi 10 juga. Saya kira beberapa hal memang sudah biasa dan ini sudah 2 panja. Dari Komisi 10 untuk ngurusi ini sudah 2 panja. 2 panja itu minimal ya masing-masing 2 kali masa sidang, jadi 4 kali masa sidang. Sudah 4 kali masa sidang. Ya ini kalau mungkin Bu Hasna yang mengikuti dari mulai 0 sampai diterima dan sebagainya, ini karena di sini. Itu jadi Komisi 10 ini terus dan problematikanya hampir sama. Dan kita terus mendesak. Saya kira dari rekrutmen yang diumumkan 1 juta P3K, nyatanya yang daftar cuma 400.000 sekian. Kemudian akhirnya kita desak sampai akhirnya yang daftar 900.000. Kemudian yang diterima juga hanya berapa dari ada 400.000 yang belum lulus.
Dan yang sudah lulus juga tidak seluruhnya diselesaikan, hanya 300.000 sekian. Dan 300.000 itu juga mendapatkan SK-nya tidak ada yang lebih cepat dari 2 tahun. Jadi 2 tahun baru mendapatkan. Jadi lulus pun itu ternyata lulus dan sudah dapat formasi juga tidak juga dapatkan SK. Nah begitu kira-kira. Jadi ini problematikanya. Kalau nggak salah sekarang ini masih tinggal 12.000 mestinya yang lulus P3K. Nggak tahu sekarang sudah berkurang atau tidak, berarti termasuk Bapak Ibu yang hadir sekarang ini. Nah, termasuk tentang guru bahasa asing, kemudian istilahnya kalau namanya PKWU, yaitu ada biologi, fisika dan sebagainya. Kalau tadi disebutkan hanya matematika, sosiologi atau mungkin juga termasuk guru bahasa daerah yang menjadi seni budaya. Beda seni budaya dengan bahasa daerah, tetapi itu dilinearkan seperti itu. Saya kira guru bahasa daerahnya juga itu teriak di sini. Jadi satu rombongan semua guru bahasa daerah. Linearitas bahasa Inggris ini juga saya kira yang paling suara keras ya DKI. Karena hampir semua sekolah di DKI itu mengajari, bahkan ada yang bilingual dan seterusnya. Sementara kalau kesempatan untuk P3K tidak ada bahasa Inggris, ini bagaimana? Ini yang paling banyak di kota-kota besar terutama. Kemudian tentang diskusi pengalokasian anggaran itu apakah DAU atau DAK. Memang ini diskusinya juga agak panjang. Ini sampai kita berdebat dengan bupati, wali kota, karena ditambah yang diterima itu bertambah banyak, tetapi DAU-nya tidak ditambah. Nah itu juga betul. bupatinya betul, protes ke sini meskipun lewat virtual. Kemudian yang sampai sekarang juga katanya 2022 mau didata, kemudian 2023 mau direkrut, dibuka kesempatannya untuk tendik yang tadi disebut TAS ya, tenaga administrasi sekolah. Ya. Itu sama sekali juga belum ada solusinya. Kita terus mengawal ini terus, dan koordinasi bukan hanya sekali, koordinasi dengan Kemendikbud, Kemenkyu, Kemenpan RB, Kemendagri, yang itu beberapa RDP, beberapa RDP sementara gagal gara-gara tidak mendapatkan izin dari mitranya. Termasuk Kemenak juga di sini. Kemenak juga sudah pernah ke sini. Jadi kalau ada saran bahwa ini rapat koordinasi dan di sini sudah beberapa kali sudah. Bahkan kita sabar menunggu sampai diizinkan oleh komisinya. Jadi Kementerian Keuangan juga sampai keluar surat edaran yang kita mengenal istilah teknis bahwa sudah di-earmarking gitu. Jadi earmarking itu bukan istilah DPR ini istilah Kementerian Keuangan. Sampai kita paham earmarking itu dikasih tanda bahwa ini tidak boleh digunakan untuk yang lain, hanya untuk P3K. Tapi faktanya di lapangan digunakan. Ini tadi saya kira karena, dan tadi informasi dari Riau, dari Sumbar, dari Sulawesi Selatan dan sebagainya kita rekam semuanya. Ini juga linknya saya kirim ke Bu Nunu untuk mendengarkan semua rapat ini dari awal sampai akhir. Jadi mudah-mudahan nanti mendapatkan perhatian khusus. Oleh karenanya langsung saja ini karena kita ditunggu rapat berikutnya, saya membacakan kesimpulan. Pimpinan sebentar. Pak, izin bicara sebentar boleh Pak Ketua? Izin juga Pon. Gimana? Saya izin bicara dari DKI Pak, maaf. Dari DKI. Ya sudah, 1 atau 2 menit saja ya Pak. Iya. Kebetulan benar saya setuju dengan semua yang disampaikan oleh teman-teman. Cuman saya sedikit menekankan Pak, kebetulan saya adalah P1 dari tahun angkatan 2021 Pak. Yang telah dinyatakan lulus, kemudian mendapatkan surat bahwa saya dinyatakan batal penempatan. Itu di tahun tersebut. Bagi teman-teman saya juga seperti itu Pak, tapi kami dijanjikan di tahun 2023 kemarin itu bahwa kami pasti terangkat karena status kami P1. Tapi sampai sekarang masih belum terangkat, jadi mohon dibantu kami untuk dikontrol lagi Pak, biar kami yang benar-benar dari 2021 itu
selesai, benar-benar selesai Pak. Jadi kami ibarat kata kalau keledainya masuk di lubang yang sama 2 kali kata Ibu Lydia, kami udah sampai 3 tahun masuk ke lubang yang sama belum terangkat Pak gitu. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kira mudah-mudahan dicatat juga bahwa ternyata lulus P1 2021 dan sekarang masih belum diangkat. Yang kena pembatalan. Saya kira Ada 3 Pak. Jadi ada PG 2021, ya. TP 2022 dan ada TP apa? TP. 2023. ini begini Pak. E-nya? Jadi ada PG 2021. Ya, passing grade. Ya, yang lulus passing grade itu, terus ada TP 2022 yang observasi. Oh, Terus sekarang 2023 itu ada namanya P. Dan ini sama. Ya. Lingkarannya ini sama. Semuanya lulus sudah Iya, lulus. lulus Iya. passing grade. Izin Pak Ketua sebentar. Jadi menanggapi yang Nanti nggak tadi. selesai-selesai nih. 1 menit nih, 1 menit. Jadi saya minta, jadi ingin didorong juga untuk ke DPR daerah. Intinya karena anggaran ini yang menjadi polemik permasalahan. Gimana Jadi, caranya? supaya dari ke DPR daerah bagaimana caranya? Enggak, jadi maksudnya gini, karena di daerah itu dengan lembaganya juga memang terkadang tidak sinkron. Betul. Gitu intinya. Iya. Jadi itu coba didorong. Nah, terlebih lagi dari pusat mungkin mendorong ke Kemenkenya, karena dari Kemenke tetap. Jadi kalaupun ada anggaran itu hanya untuk 1 tahun, kemarin ya Bunda ya, kita pernah bertanya itu hanya untuk 1 tahun. Jadi hanya untuk 14 bulan saja. Makanya kabupaten daerah itu tidak mau 14 bulan itu bukan 14 bulan itu, cuma 1 tahun ditambah gaji ke-13 dan 1 bulannya itu THR. Jadi hanya itu yang tersedia. Jadi mohon itu, jadi bukan tidak mau daerah itu mengadakan besar-besaran untuk membuka, tapi kembali lagi kalau anggarannya tadi dikatakan oleh Pak Wakil Ketua itu tidak ada penambahan, ya sampai kapanpun tidak akan selesai mungkin itu intinya. Terima kasih. Ya, ini rekaman begini sudah banyak soalnya. Saya diskusi begini di sini juga sudah banyak, dan bahkan debatnya itu tidak hanya dengan para ini korban, ini kan korban nih, tapi pemangku kepentingan sama bupatinya juga, bupatinya kita hadirkan di sini, dan mereka keberatan memang seperti itu. Oleh karenanya saya kira ini nanti coba dibaca kesimpulannya, ada saran yang nanti mungkin nanti bentuknya apa kita serahkan kepada mitra kita sebetulnya hanya Kemendikbudristek. Saya kira yang tadi surat ancaman itu sebaiknya bisa dikirim ke Komisi 10 ya, biar kita bisa mempelajari tentang surat ancaman itu, bahwa ini menyangkut bukan hanya persoalan pribadi tapi menyangkut marwah dan muruah seorang tenaga pendidik ya. Saya kira bisa dikirim nanti ya surat ancamannya itu. Ya pokoknya nanti semua yang kaitannya dengan surat ancaman itu bisa dikirim ke sini biar bisa kami pelajari dan mudah-mudahan bisa kita advokasi. Dikirim silakan. Ya. Lanjut kesimpulannya mana? Poin kesimpulannya. Yang pertama, Komisi 10 DPR RI mengapresiasi Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta Nusantara, Forum Bersama Guru Honorer Jawa Barat, Forum P1 PGRI Pembatalan Nasional, Forum Guru Non-ASN Pendidikan Menengah Sulawesi Selatan, Forum Bersama Guru Honorer Kota Tasikmalaya yang telah menyampaikan pandangan dan aspirasi sebagaimana terlampir dalam bahan paparan. Bahan semuanya ini jadi bagian yang tidak terpisahkan. Jadi nanti akan kalau kita sampaikan kepada Kemendikbud, ya ini semuanya juga termasuk.